evaluasi anggaran perusahaan dagang dan jasa akan dipaparkan oleh KARA. Dan yang kelima, contoh anggaran perusahaan dagang dan jasa akan dipaparkan serta dijelaskan oleh KAD. Perkenalkan, nama saya Lufi Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran perusahaan dagang dan jasa. Anggaran perusahaan adalah perencanaan keuangan untuk periode tertentu yang membantu manajemen dalam meminimalisir resiko dan mencapai tujuan perusahaan. Anggaran perusahaan dagang merupakan anggaran yang disusun mengenai kegiatan dagang, sedangkan anggaran perusahaan jasa merupakan anggaran yang disusun mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan layanan jasa dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat anggaran perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama, perencanaan. Anggaran membantu perusahaan merencanakan kegiatan operasional dan keuangan di masa depan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengendalikan pengeluaran, mencegah pemborosan, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang ketiga ada evaluasi. Anggaran memungkinkan perusahaan mengevaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada tujuan anggaran perusahaan dagang. Yang pertama, menyeimbangkan pembelian dan penjualan. Yang kedua, menentukan harga pokok penjualan. Yang ketiga, mengelola persediaan. Anggaran membantu perusahaan mengelola persediaan barang dagang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya, tujuan anggaran perusahaan jasa. Yang pertama ada perencanaan pengeluaran. Anggaran perusahaan jasa berfokus pada perencanaan pengeluaran operasional seperti biaya tenaga kerja, pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Yang kedua ada pengendalian biaya. Anggaran membantu mengendalikan biaya operasional agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Anggaran menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan jasa terutama dalam hal efisiensi biaya dan pencapaian target pendapatan. Mengenai jenis-jenis anggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran perusahaan dagang. Anggaran perusahaan dagang terdiri dari dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional yaitu biaya yang memiliki peran besar di dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba usaha. Anggaran operasional terdiri dari 4, yaitu anggaran penjualan pada perusahaan dagang yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang yang akan dijual berikut dengan harga jualnya untuk satu periode anggaran. Selanjutnya anggaran pembelian, yaitu anggaran yang menyajikan informasi tentang jumlah barang yang akan dibeli berikut dengan harga belinya untuk satu periode anggaran. Selanjutnya biaya administrasi, yaitu semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi yang mencakup gaji staf administrasi, biaya korespondensi, biaya sewa kantor, dan sebagainya. Selanjutnya ada anggaran laba rugi, merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, dan beban biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan pada satu periode anggaran. Dengan membuat anggaran laba rugi, perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang akan diterima atau rugi yang akan ditanggung, sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya dengan baik. Yang kedua yaitu anggaran keuangan, yang terdiri dari anggaran kas dan neraca.
Anggaran kas memuat taksiran sumber dan juga penggunaan kas selama satu periode waktu. Anggaran dan penyusunan anggaran ini sangat penting karena sebagai penjagaan likuiditas perusahaan. Anggaran neraca berisi mengenai rencana posisi keuangan termasuk utang dan modal perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran. Anggaran ini disusun dari anggaran kas dan anggaran laba rugi dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran perubahan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran perusahaan jasa. Yang pertama ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan menyajikan informasi tentang perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan jasa kepada pelanggan dan harga jual dalam satu periode anggaran. Yang kedua ada anggaran beban langsung pelatihan, yaitu beban-beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang terdiri dari beban honor instruktur dan asisten instruktur pelatihan, beban sewa ruangan pelatihan, beban makan minum peserta pelatihan, serta beban perlengkapan pelatihan peserta seperti sertifikat, alat tulis, dan sebagainya. Yang ketiga ada anggaran beban tidak langsung pelatihan, terdiri dari beban gaji pegawai pelaksanaan kegiatan pelatihan termasuk tunjangan hari raya dan upah lembur, beban pemakaian telepon dan internet, serta beban listrik. Yang keempat ada anggaran beban operasional pelatihan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan terdiri dari beban pemasangan iklan pelatihan, beban pembuatan dan desain brosur, beban gaji pegawai bagian penjualan. Beban administrasi terdiri dari beban gaji pegawai administrasi, beban penyusutan peralatan administrasi, serta beban perlengkapan kegiatan administrasi. Yang kelima ada anggaran laba rugi pelatihan, disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang perkiraan laba atau rugi yang akan diperoleh untuk periode anggaran yang mendatang. Perkenalkan, nama saya Friomega Purba, NIM 231011201324. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan anggaran perusahaan dagang dan jasa. Perbedaan antara anggaran perusahaan dagang dan jasa terletak pada beberapa aspek. Yang pertama adalah sifat produk. Perusahaan dagang menjual barang fisik, sedangkan perusahaan jasa menjual jasa atau layanan. Yang kedua, biaya produksi. Perusahaan dagang memiliki biaya produksi yang terkait dengan pembelian dan penyimpanan barang, sedangkan perusahaan jasa memiliki biaya produksi yang terkait dengan biaya tenaga kerja dan operasional. Yang ketiga, pengelolaan stok. Perusahaan dagang perlu mengelola stok barang, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu mengelola stok. Yang keempat, pengukuran kinerja. Perusahaan dagang dapat mengukur kinerja berdasarkan penjualan dan margin keuntungan, sedangkan perusahaan jasa dapat mengukur kinerja berdasarkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya adalah struktur anggaran perusahaan dagang dan jasa. Struktur anggaran perusahaan dagang dan jasa dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan. Namun, secara umum struktur anggaran perusahaan dagang dan jasa dapat meliputi berbagai jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan perusahaan dagang dan jasa dapat meliputi penjualan barang atau jasa, serta pendapatan lainnya. Yang kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya perusahaan dagang dan jasa dapat meliputi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lainnya. Yang ketiga, anggaran laba. Anggaran laba perusahaan dagang dan jasa dapat meliputi laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Dan yang keempat adalah anggaran kas. Anggaran kas perusahaan dagang dan jasa dapat meliputi penerimaan dan pengeluaran kas, serta saldo kas. Dengan memahami perbedaan dan struktur anggaran perusahaan dagang dan jasa,
perusahaan dapat menyusun anggaran yang efektif dan mencapai tujuan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanovitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan anggaran pada perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama ada perusahaan dagang. Penyusunan anggaran pada perusahaan dagang dilakukan secara sistematis dan terstruktur guna memastikan kelancaran operasional serta pencapaian target keuangan. Tahapan umum penyusunan anggaran tersebut meliputi 1. Anggaran penjualan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya, disusun berdasarkan estimasi penjualan dalam periode tertentu. Kedua, yaitu anggaran pembelian barang dagangan, disusun untuk memenuhi kebutuhan persediaan sesuai proyeksi penjualan dan kebijakan persediaan akhir. Ketiga, anggaran beban penjualan dan administrasi, terdiri atas beban variabel yang proporsional terhadap penjualan serta beban tetap yang bersifat periodik seperti gaji dan depresiasi. Keempat, anggaran laba rugi merupakan ringkasan dari estimasi pendapatan dan beban yang menghasilkan proyeksi laba atau rugi dalam periode anggaran. Kelima, anggaran kas menyajikan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas baik melalui metode langsung maupun tidak langsung. 6. Anggaran neraca disusun sebagai proyeksi posisi keuangan perusahaan pada akhir periode anggaran berdasarkan data dari anggaran kas dan anggaran operasional lainnya. 7. Anggaran variabel atau digunakan untuk mengklasifikasikan biaya menjadi variabel dan tetap guna keperluan analisis selisih dan evaluasi efisiensi. Lalu, untuk perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa tidak menyusun anggaran pembelian barang dagangan karena tidak memiliki persediaan fisik. Tahapan penyusunan anggarannya mencakup yang pertama ada pembuatan anggaran pendapatan jasa, kedua anggaran beban operasional, ketiga anggaran laba rugi, keempat anggaran kas, dan yang terakhir kelima yaitu ada anggaran neraca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan dan strategi pengembangan perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama, yaitu ada tantangan yang kemungkinan akan dihadapi. 1. Tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan harga, kualitas produk, dan pelayanan menjadi kendala utama, khususnya dalam era pasar bebas dan digitalisasi. 2. Perubahan preferensi konsumen. Perusahaan perlu cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen. 3. Digitalisasi dan perkembangan teknologi. Transformasi digital menuntut perusahaan untuk mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan daya saing. 4. Pengelolaan sumber daya manusia dan rantai pasok. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada efektivitas SDM serta ketersediaan barang dan jasa dari pihak ketiga. 5. Ada manajemen arus kas dan piutang. Ketidakseimbangan antara kas masuk dan keluar dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Selanjutnya, strategi pengembangan. 1. Diversifikasi produk dan jasa. Menambah variasi produk atau layanan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Penerapan teknologi informasi. Menggunakan sistem informasi akuntansi, ERP, serta pemasaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. 3. Peningkatan kualitas pelayanan. Memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui pelayanan yang responsif dan profesional. 4. Penguatan manajemen keuangan. Melalui penganggaran yang disiplin, pengendalian biaya, dan optimalisasi piutang usaha. 5. Kolaborasi dan kemitraan strategis. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memperluas jaringan distribusi atau meningkatkan kemampuan produksi. Oke, jadi kita di sini bakal bahas tentang analisis risiko pada perusahaan dagang dan jasa. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu analisis risiko dan kenapa ini penting banget buat perusahaan, baik yang bergerak di bidang dagang maupun jasa.
Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dasar dari risiko. Risiko itu intinya adalah ketidakpastian yang bisa memengaruhi tujuan atau keberhasilan perusahaan. Jadi dalam dunia bisnis, kita nggak bisa lepas dari yang namanya risiko. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi masalah besar buat perusahaan. Setelah kita tahu apa itu risiko, kita harus mengerti juga jenis-jenis risiko yang ada di perusahaan. Yang pertama ada risiko operasional, yang berhubungan langsung dengan proses atau kualitas produk dan layanan yang kita tawarkan. Misalnya gangguan dalam produksi atau kualitas yang nggak sesuai ekspektasi. Terus ada juga risiko keuangan yang berkaitan dengan fluktuasi arus kas atau perubahan suku bunga yang bisa ganggu kestabilan finansial perusahaan. Selanjutnya ada risiko pasar yang biasanya terkait dengan perubahan permintaan pasar atau munculnya pesaing baru yang bisa mengancam posisi perusahaan di pasar. Dan terakhir ada risiko reputasi. Ini yang bisa jadi masalah besar karena kalau citra perusahaan rusak, kepercayaan pelanggan bisa hilang dan itu berdampak jangka panjang. Nah, untuk menganalisis risiko, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama adalah identifikasi risiko. Di sini kita harus mencari tahu potensi risiko apa saja yang bisa mengancam perusahaan. Setelah itu, kita lakukan penilaian risiko. Artinya, kita menilai seberapa besar dampak dari risiko tersebut dan seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi. Nah, setelah tahu potensi dan dampaknya, kita masuk ke pengelolaan risiko, di mana kita menentukan langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil. Apakah itu menghindari risiko, menguranginya, atau menerima risiko tersebut dengan persiapan yang matang. Sekarang ada juga beberapa metode yang bisa digunakan untuk analisis risiko. Salah satunya adalah SWOT, yang biasanya dipakai untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perusahaan. Kemudian ada FMEA, atau Failure Mode and Effects Analysis, yang digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dalam proses dan dampaknya terhadap perusahaan. Selain itu, ada juga penilaian kualitatif dan kuantitatif, di mana kita bisa menggunakan data untuk mengukur risiko secara lebih objektif, apakah itu dari sisi angka atau kemungkinan terjadinya. Nah, setelah risiko diketahui dan dinilai, langkah selanjutnya adalah tindakan mitigasi. Misalnya dengan membuat SOP, Standard Operating Procedure, yang jelas supaya operasional perusahaan lebih terkontrol dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, penting juga untuk melakukan pelatihan karyawan supaya mereka lebih siap menghadapi risiko. Setelah itu, perusahaan juga bisa melakukan asuransi untuk melindungi dari kerugian besar dan diversifikasi produk atau pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu area yang beresiko. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengawasan dan evaluasi anggaran perusahaan dagang dan jasa. Yang pertama saya bahas adalah tujuan pengawasan anggaran. Nah, pengawasan anggaran itu sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun digunakan sesuai dengan rencana. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mencegah pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dengan pengawasan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas anggaran yang telah disepakati. Selain itu, pengawasan anggaran juga membantu perusahaan untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan dan menjaga agar semua kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi yang kedua, peran evaluasi anggaran. Nah, sekarang mari kita lanjut ke peran evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran berfungsi untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat tercapai. Dalam evaluasi anggaran, kita membandingkan antara anggaran yang sudah direncanakan dengan realisasi pengeluaran yang terjadi. Misal, ada perbedaan atau penyimpangan, evaluasi ini membantu untuk mengetahui penyebabnya. Dari situ, perusahaan bisa mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki penggunaan anggaran di periode berikutnya, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya sudah sesuai dengan prioritas yang ada. Pengawasan dan evaluasi pada perusahaan dagang. Oke, nah selanjutnya kita bahas pengawasan dan evaluasi pada perusahaan dagang. Di perusahaan dagang, fokusnya lebih kepada pengelolaan persediaan barang dan biaya pemasaran dan distribusi. Persediaan barang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjadi kelebihan stok atau kekurangan stok yang bisa merugikan perusahaan.
Selain itu, biaya pemasaran dan distribusi juga harus diawasi dengan ketat agar tidak melampaui anggaran yang sudah ditentukan. Dengan pengawasan yang efektif, perusahaan bisa menjaga margin laba tetap optimal dan memastikan bahwa semua pengeluaran tetap terkendali, sehingga tujuan keuangan perusahaan bisa tercapai dengan efisien. Pengawasan dan evaluasi pada perusahaan jasa. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang, di perusahaan jasa pengawasan anggaran lebih berfokus pada biaya operasional dan tenaga kerja. Sebagian besar biaya di perusahaan jasa berasal dari gaji dan tunjangan karyawan. Sehingga pengelolaan anggaran untuk hal ini sangat penting. Selain itu, pengawasan terhadap biaya operasional lainnya seperti biaya administrasi dan pemeliharaan fasilitas juga perlu dilakukan agar pengeluaran tetap dalam batas anggaran yang telah disusun. Dengan pengawasan dan evaluasi yang tepat, perusahaan jasa dapat menjaga kualitas pelayanan yang baik sambil tetap mengelola biaya dengan efisien. Peran anggaran dalam pengendalian kinerja. Sekarang mari kita bahas tentang peran anggaran dalam pengendalian kinerja. Nah, anggaran itu gak hanya berfungsi sebagai perencanaan biaya, tetapi sebagai alat pengendalian kinerja perusahaan juga. Dengan anggaran yang jelas dan terperinci, perusahaan dapat mengatur pengeluaran dan pemasukan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Selain itu, anggaran menjadi ukuran untuk menilai apakah manajer atau unit yang bertanggung jawab dapat memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Jika ada penyimpangan dari target, anggaran memberikan indikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah pengawasan anggaran. Sekarang kita bakal masuk ke langkah-langkah pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran dilakukan melalui beberapa langkah yang sangat penting. Langkah pertama adalah pemantauan biaya secara berkala. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Langkah yang kedua adalah pencatatan transaksi secara akurat. Semua transaksi yang terjadi harus dicatat dengan tepat dan jelas agar tidak ada pengeluaran yang terlewat atau salah pencatatan. Yang terakhir, pelaporan rutin. Ini perlu banget dilakukan untuk memberikan gambaran kepada manajemen mengenai perkembangan anggaran secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan anggaran bisa berjalan dengan baik dan perusahaan dapat menghindari pemborosan serta tetap berada pada jalur yang benar. Kesimpulannya, secara keseluruhan pengawasan dan evaluasi anggaran memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan perusahaan. Pengawasan yang efektif membantu perusahaan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan rencana. Sementara evaluasi anggaran membantu perusahaan menilai apakah anggaran tercapai dan memberikan masukan untuk perbaikan. Kedua proses ini berfungsi sebagai alat pengendali untuk menjaga agar perusahaan tetap efisien dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan finansialnya. Dengan pengawasan dan evaluasi yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Nah, baik, untuk yang pertama, di sini ada contoh soal untuk penyusunan anggaran perusahaan dagang. Toko Sinar Terang memperkirakan penjualan bulan Juli sebesar 50 juta. Dari total penjualan tersebut, manajemen memperkirakan bahwa harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 60% dari penjualan, jadi 60% dari 50 juta. Ini berarti untuk menghasilkan penjualan tersebut, toko perlu mengeluarkan biaya pembelian barang dengan senilai 30 juta. Selanjutnya, perusahaan juga memiliki rencana persediaan di akhir bulan Juli. Mereka ingin memiliki persediaan barang dagangan sebesar 15 juta. Sedangkan persediaan awal Juli itu hanya 10 juta. Maka untuk menjaga ketersediaan stok dan memenuhi target penjualan, anggaran pembelian barang dagang dihitung dengan rumus HPP ditambah persediaan akhir di minus atau dikurang persediaan awal. Jadi 30 juta ditambah 15 juta dikurangi 10 juta menjadi 35 juta. Yang artinya pada bulan Juli toko perlu menyiapkan dana sebesar 35 juta untuk membeli barang dagangan. Kemudian kita masuk ke bagian beban usaha. Beban ini terdiri dari dua komponen, beban variabel dan beban tetap.
Beban variabel berupa beban penjualan diperkirakan sebesar 10% dari penjualan, yaitu 10% dari 50 juta atau 5 juta. Selain itu, terdapat beban tetap sebesar 5 juta per bulan yang mungkin terdiri dari gaji karyawan, biaya listrik, atau biaya administrasi lainnya. Sehingga total beban usaha untuk bulan Juli adalah sebesar 10 juta, 5 juta beban variabel ditambah 5 juta beban tetap. Setelah semua perhitungan dilakukan, kita dapat menyusun anggaran laba rugi sebagai berikut. Untuk total penjualan adalah 50 juta, dikurangi harga pokok penjualan itu 30 juta, menjadi laba kotor senilai 20 juta. Lalu dikurangi dengan total beban usaha yang tadi didapat dari beban variabel dan beban tetap, yaitu 10 juta. Nah, laba bersihnya itu 10 juta. Dengan demikian, dari proyeksi anggaran bulan Juli ini, toko Sinar Terang diperkirakan akan memperoleh laba bersih sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh anggaran sederhana untuk perusahaan jasa. Di sini ada contoh dari CV Solusi Mitra, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi manajemen. Untuk bulan Juli, mereka memperkirakan akan menangani 5 proyek. Setiap proyek menghasilkan pendapatan sebesar 10 juta, sehingga total pendapatan jasa bulan Juli itu estimasinya adalah 50 juta. Selanjutnya, kita hitung biaya variabel. Ini adalah biaya yang akan bertambah seiring banyaknya proyek. Untuk tiap proyek, biaya variabelnya terdiri dari upah tenaga ahli atau komisi tenaga ahli, transportasi, dan dokumentasi. Totalnya itu ada 3.800.000 per proyek. Karena ada 5 proyek, maka total biaya variabelnya adalah 3,8 dikali 5, yaitu 19 juta. Lalu, perusahaan juga memiliki biaya tetap bulanan seperti gaji staf, sewa kantor, serta listrik atau internet, yang totalnya adalah 9 juta. Setelah semua komponen kita hitung, kita susun anggaran laba ruginya seperti contoh anggaran dagang. Dari pendapatan sebesar 50 juta dikurangi biaya variabel dan biaya tetap, maka laba bersih yang diperoleh oleh CV Solusi Mitra di bulan Juli sebesar 22 juta.